Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama mengenai konsep keselamatan di Islam dan juga di Kristen oleh Edis TV dan juga Nandar dan kawan-kawan. Saya berharap melalui akan diskusi ini teman-teman dapat memberikan komentar ataupun masukan dan lain-lain yang tentunya komentar tersebut dapat membangun dan memberkati banyak orang yang membacanya. Selamat menyaksikan dan semoga memberikan pencerahan ya. Nabi Muhammad di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan agama bagimu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, wa raditu lakumul islam madina, dan telah kuridoi Islam sebagai agama kamu. Setelah kejadian ini, setelah ayat ini turun, Rasulullah SAW meninggal dunia. Ternyata apa? Ini Islam sudah diridhoi. Nabi Muhammad sudah disempurnakan, sudah dicukupkan nikmat kepada beliau, dan akhirnya beliau pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas akhirannya baik, husnul khotimah, yang diridhoi Allah, yang kemudian mati meninggal dunia dalam jalan Allah. Berbeda dengan Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus menurut Bible ya, kalau menurut Islam beliau naik ke langit kedua. Menurut Bible Yesus mati diracun. Ya, Yesus mati diracun. Yesus mati diracun Matius 27:48, Mazmur 69:21. Karena ini bukan pembahasan itu, saya nggak mau terjebak untuk melebar kemana-mana. Jujur ya, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ya, Kristen itu rendah menurut Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Saya kan bertanya, di mana Yesus mengajarkan bahwa dosa itu ditebus? Satu. Yang kedua, kalau memang ada dosa itu ditebus, ya, dosa yang ditebus itu dosa asal atau dosa berjalan. Yang ketiga, kalau Kristen mati di dalam keadaan terjatuh dalam dosa, bagaimana keadaannya? Apakah ada api penyucian? Kamu akui atau tidak, syarat untuk masuk surga, baca Matius 5:20. Apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi, maka kamu tidak akan masuk surga. Itu Yesus yang bilang. Jadi kalau Kristen agamanya tidak lebih benar dari Yahudi, maka dia akan masuk neraka. Nah, apa agama yang lebih benar daripada Yahudi? Islam. Dalilnya mana? Lukas 6 nomor 40. Kata Yesus, abal kolmi sehuslam limudo yihyeh kemorehu. Siapa yang masuk Islam maka akan sama dengan Yesus masuk surga. Itu dalil nggak pernah kabubantah. Kemudian Galatia 5 nomor ke-19, apa kata si Paulus yang botak itu? Ini dalilnya ada ya, Paulus botak ya, Edis ya, saya nggak mengujat ya. Kata si Paulus, siapa yang mengikuti keinginan daging tidak akan pernah masuk surga. Hanya yang mengikuti keinginan roh saja yang masuk surga. Dalilnya mana? Galatia 5 nomor 22. Saya kan dulu pengajar, saya mengajari guru-guru sekolah minggu. Saya ajari mereka kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekarang saya tanya, orang Kristen mana yang melakukan keinginan roh? Semuanya. Al-Gabata, Sambo membunuh Kristen, Joshua Tewu yang dibunuh oleh Sambo, kemudian siapa itu ya, Ki Ahmad, Gusbol. Orang Kristen mana yang melakukan keinginan roh? Semuanya melakukan keinginan daging. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau orang Kristen mati dalam melakukan keinginan daging? Apakah ada api penyucian? Kalau tidak ada, berarti Matius 5 nomor 20 berlaku, akan masuk neraka.
berarti di neraka selama-lamanya. Makanya tidak ada jaminan keselamatan dalam Kristen. Edis, kamu cari debater Kristen yang paling hebat di muka bumi, debat live house open camp dengan saya, tidak ada yang sanggup mengalahkan saya. Pasti jawabannya muter-muter. Ditanya apa, jawab kemana. Ditanya Matius, jawabnya si kisah para rasul. Kisah para rasul itu buatan si Lukas dan si Paulus. Kamu lebih percaya Yesus atau lebih percaya Paulus? Kenapa tepuk tangan, tepuk jidat lo? Kalau nggak sanggup menjawab, bilang aja. Ditanya apa, jawabannya kemana. Dis, kamu tuh disaksikan oleh seluruh dunia, Lis, debat dengan saya. Jangan sampai kamu gara-gara kalah debat, banyak yang mualaf. Kamu kalau membodohi orang muslim awam bisa, membodohi evangelis Yonatan Nandar tidak akan sanggup. Saya lebih pintar dari para pendeta. Al-Kibru, Batoril Haq, wa Gomtunas. Terima kasih ya ente, Teddy Trikoni, PSJ, Anda luar biasa. Terima kasih buat semuanya. PSJ, Teddy Trikoni, kita menang debat, menang juga PK. Terima kasih ya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Terima kasih. Ya, waktu lagi. Waktunya Nandar. Pak Adik kalah debat. Nandar, mana ada? Kau jangan GR, Nandar. Sungguh luar biasa. Dia berhalusinasi, teman-teman. Kalah debat, kalah PK. Kasihan deh lo. Jawab pertanyaan saya ya. Silakan, kasih waktu. Ya, oke saya diam. Baik. Ya, inilah yang saya bilang ya, temanya apa, dibahas apa. Ingat ya teman-teman yang baru datang, saya kasih tahu dulu tadi. Tadi ini saya siaran, tema saya itu tentang ayat persusuan yang hilang dimakan rayap. Nah, melihat tulisan di layar itu, Nandar kejang, teman-teman, kejang. Lalu dia meminta untuk membahas konsep keselamatan, kepastian keselamatan di dalam Islam dan Kristen. Lalu saya bilang, Nandar, kamu akui dulu kalau kamu takut membahas ini, ayat persusuan yang hilang ini. Tapi dia tidak mau ngaku, teman-teman. Dia bilang katanya next time kita bahas itu. Ingat Dar, janjimu ya, next time kita bahas ya tentang ayat persusuan yang hilang. Ingat, janjimu. Ya, sudah saya turuti, ini tema dari kamu. Makanya teman-teman ya, tema itu selalu dari mereka. Ketika tema dari kita, ngamuk mereka teman-teman, ngamuk. Selalu saja yang milih tema mereka. Ya, kalau kita yang milih tema, demo, mereka demo, teman-teman demo. Oke, saya jawab pertanyaanmu. Tadi kamu menyimpang, saya kalau kamu menyimpang saya ikutin. Kamu memfitnah bahwa Paulus kamu bilang botak. Saya tunjukkan ayat, kamu suruh minta ayatnya, kamu tunjukkan gambar. Ya, terus kamu bilang katanya, kamu fitnah dengan sangat kejam bahwa Tuhan Yesus diracun, kamu bilang mati diracun, kamu bilang seperti itu. Nandar, apakah karena Muhammad mati diracun sehingga kamu seperti itu? Iya teman-teman, kalau mereka yang ngomong, kalau saya ngomong dia nggak percaya. Biarkanlah Ustadz yang ngomong. Apakah benar bahwa Muhammad mati diracun? Dengarkan. Sakit Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alam at-ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ingat Nandar, Abdul Somad saja ulama Nandar mengatakan Muhammad mati diracun. Nandar, mengapa kamu nekat Nandar malah menuduhkan itu kepada Yesus, Tuhan Yesus kami? Sungguh kamu adalah orang-orang yang termasuk tukang fitnah yang keji Nandar. Ya. Dan kamu inilah orang-orang yang nekat dan pemfitnah yang keji. Kemudian tadi kamu mengatakan, mengutip satu ayat. Ya. Inna dinna indallahil Islam, kata kamu. Bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi adalah Islam. Dan kamu bilang itu diturunkan segala. Mana dalilnya Nandar? Di mana dalilnya bahwa Muhammad mati dalam keadaan seperti itu? Yang ada tertulis dalam hadis Nandar. Jelas di dalam hadismu tertulis. Waktu Muhammad di hari-hari terakhirnya. Dia meminta pena dan pulpen. Supaya ia ingin menuliskan sesuatu.
agar nanti umat Islam tidak tersesat sepeninggalnya. Tetapi ternyata Umar bin Khattab menghalang-halangi itu sehingga penulisan itu terjadi. Keributan terjadi di hadapan Muhammad yang sedang sakit parah. Lalu Muhammad mengusir mereka. Pergi semua kalian daripadaku. Oh, lupa saya. Nandar tidak akan percaya dengan hadis itu, teman-teman. Tidak akan percaya. Karena apa? Karena ketika hadis meragukan, maka dibilang doif. Ma'udhu, kata dia. Pokoknya hadis yang merugikan akan dikatakan palsu. Kalau hadis yang menguntungkan sekalipun bertentangan dengan Al-Quran, sahih. Apa kayak gini diskusi Nandar? Diskusi macam apa? Kok jadi kita seperti ini diskusinya? Kamu tanya konsep keselamatan dalam Kristen, sudah saya jelaskan di awal, kamu tanya ulang-ulang lagi. Nandar, di dalam, makasih bang. Di dalam agama Kristen jelas Nandar, kalau kamu sudah menerima keselamatan, apa konsekuensinya? Bahwa kamu harus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam roh, tidak hidup di dalam daging. Benar, itu konsekuensi dari orang yang telah diselamatkan. Ya kan? Karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus menunjukkan rasa bahwa kita telah diselamatkan itu. Maka dikatakan dalam Paulus, engkau sudah mati. Ya, manusia lamamu sudah mati. Kamu hidup harus dengan manusia barumu. Hidup di dalam roh dan kebenaran. Kalau ada orang-orang Kristen yang masih berbuat dosa, itu menunjukkan mereka tidak menerima keselamatan itu. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak hidup di dalam kebenaran itu. Nandar, sekarang tolong kamu jawab satu kali lagi. Kenapa kamu hanya menerima hadis yang baik-baik sedangkan yang jelek-jelek kamu tolak? Silakan. Jet, terima kasih, berkah selalu. Saya buka pintu dulu ya. Silakan, dia lari terbirit-birit teman-teman ya. Terbirit-birit dia lari teman-teman. Udah ada pertolongan dari teman itu ya. Nandar, kamu babak belur katanya. Babak belur. Sorry dis. Aku anak sekolah. Ya, baik. Terima, PSJ, terima kasih. Sultan Nikov. Terima ya, jangan takut kau. Si Edis malah merajuk. Nandar, saya angkat tema ini, kenapa kamu tema jaminan keselamatan? Jaminan keselamatan ini adalah konsep fundamental yang ada dalam Kristen. Orang Kristen, oh yes. Ya, ternyata aku berzina karena sudah ditebus dosanya. Makanya saya ingin memberikan fakta dan kebenaran bahwa Yesus tidak pernah menjamin keselamatan orang Kristen. Justru Yesus menjamin neraka bagi orang Kristen. Ya, Matius 5 nomor 20, Markus 9 nomor 49, siapa yang mengikuti keinginan daging masuk neraka. Yohanes Pembaptis sudah menubuatkan, orang yang datang setelahku bukan membaptis dengan air, tapi dengan api. Orang Kristen, Markus 9:49 akan digarami dengan api. Kamu malah merajuk, Nandar, temanya ini kan tema dua arah. Lu bertanya tentang Islam, saya bertanya tentang Kristen. Ternyata semua pertanyaanmu saya jawab, tetapi tidak ada satupun pertanyaan yang lu jawab, lari kemana-mana. Saya berbicara tentang Yesus mati diracun, ada ayatnya. Edis, ya kamu melebar kemana-mana nih, Edis. Ini kan Mazmur nih. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Siapa yang diracun? Siapa yang diberi minum anggur asam? Yesus. Tuh. Yohanes 19:28-30. Baca sendiri, Yesus mati kena diracun. Sudah saya bilang, tidak ada pendebat Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ya, takabur lil mutakabir sodako. Saya tidak pernah mengutip Quran surat Al-Imran, inna dina indallahil Islam. Ini direkam loh, ada rekamannya, ya, rekamannya ada. Saya mengutip Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kamu jadi pendengar yang baik saja tidak. Kenapa? Karena kamu menahan malu. Lihat topimu itu, telinga ditutupi, mata ditutupi. Benar kata Allah.
Ya, apa? Khatamallahu ala qulubihim, sudah tertutup pintu hatinya. Wa ala sam'ihim, pendengarannya sudah ditutup. Wa ala absorihim, penglihatannya sudah tertutup. Wa lahum adzabun azim. Kalumni berkas lalu. Edis lu, kalau sama muslim awam sok jago. Nih, debater muslim yang tak terkalahkan. Ya, tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya debat tentang jaminan keselamatan. Debat offline, saya pendebat, saya pengacara. Insya Allah nanti teman-teman doakan, nanti pengacara terkenal seperti Hotman Paris, punya mobil Mercy, punya mobil Lamborghini. Kristen gak ada yang sanggup mengalahkan saya. Nih Des, orang Kristen itu dijamin masuk neraka. Ya, kamu bertanya tentang si Paulus botak, di mana dalilnya? Ini nubuatan tentang si Paulus. Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh, waduh, makasih berkas lalu ya Allah. Dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Tuh, si Paulus orang Yahudi. Ini dalil si Paulus botak. Nih, Imamat 13:41 si Paulus botak juga ada. Tuh, ia tahir. Kamu ngerti nggak arti tahir itu apa? Si Paulus botak ada dalilnya di dalam Bible. Saya ini ahlul kitab, ngerti. Baca Ibrani bisa, baca Yunani bisa, baca Aramaik bisa, baca Arab bisa. Pendeta bara biri boro dijamah, ditangkap, dilawan. Cuma itu untuk mencari perpuluhan. Oke, saya ulangi pertanyaan saya. Di mana Yesus mengajarkan tentang penebusan dosa di dalam keempat gospel? Kalau ada, dosa apa yang ditebus? Dosa asal atau dosa berjalan? Pertanyaan ketiga, kalau orang Kristen mati terjatuh dalam dosa, wik misalnya nih. Misalnya Edis lagi di Medan, wik sama Miyabi. Wik keluar tuh. Miyabi Kristen. Si Edis Kristen, mati tuh dalam keadaan terjatuh dalam dosa. Apakah kamu itu masuk surga? Kalau kamu masuk neraka menurut Matius 5 nomor 20 karena tidak melakukan agama yang benar, apakah ada api penyucian di dalam Kristen? Kalau tidak ada, sebutkan dalilnya. Itu saja. Jangan termenung kok. Sudah kalah PK, kalah debat, kamu salah pilih orang. Sudah? Masih berani datang besok? Sudah belum? Aduh, terima kasih teman-teman. Wah ya Allah, para sultan ini berkas. Ya, jadi kita tahu sebenarnya teman-teman ya, motif. Saya layani ya. Silakan Nandar, kasih waktunya dulu. Menyerang dia kalau bukan saya. Kasih waktunya dulu Nandar. Jangan nangis, Dis. Lihat, 377, 5.000. Beda jauh. Kalah PK, kalah debat. Ya, silakan kasih waktunya Nandar, kasih waktunya. Ya, silakan. Ya, teman-teman ya, biarlah teman-teman ya, biarpun motivasi Nandar ini debat-debat seperti ini, walaupun dia memamerkan kebotolannya demi mendapat koin, tidak masalah teman-teman ya. Karena harga dirinya Nandar hanyalah sebatas koin, teman-teman. Biarlah dia menjadi badut, biarlah dia menjadi mainan, yang penting banyak muslim yang kasih gift kepada dia, itulah Nandar, teman-teman ya. Kita jangan seperti itu teman-teman ya. Walaupun kita tidak dikasih gift, tidak dikasih apa, tidak masalah. Yang penting kita tunjukkan kebenaran, teman-teman ya. Nah, Nandar tadi sudah berkali-kali saya jelaskan Nandar ya, bahwa di dalam ajaran Kristen itu Nandar, orang yang telah menerima Yesus itu dibaptis, artinya apa? Manusia lamanya sudah mati. Kemudian dia dibangkitkan, keluar dari air, itu tanda perlambang bahwa dia dibangkitkan, hidup di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak masuk akal pertanyaanmu. Orang sudah menerima Yesus tetapi kamu bilang melakukan kejahatan, itu namanya tidak menerima Yesus Nandar ya. Sekarang perkataan Yesus seperti ini ya. Yesus mengatakan seperti ini. Orang yang percaya kepadaku, ia melakukan apa yang ku katakan kepadanya. Jadi bagaimana mungkin kamu bilang percaya kepada Yesus, tapi seperti kamu bilang wi apa, itu apa pertanyaanmu, macam apa? Ya. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaanmu nih. Kamu orangnya lari kemana-mana tadi. Tadi kamu bilang masalah, jadi lupa saya kan. Tadi kamu bilang masalah apa tadi tuh? Jadi nggak saya catat nih. Kalau nggak saya catat jadi lupa semua saya tadi dia ngomong apa.
masalah tentang Muhammad yang kamu bilang berkata di dalam hadis bahwa itu saya bini pasti masuk surga di mana. Kok bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, Nandar? Di Al-Quran kan jelas dikatakan bahwa aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Coba Nandar kamu jawab dulu itu. Apakah ayat ini bohong? Coba Nandar. Jelas gak di situ dikatakan, katakanlah Muhammad, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Coba ini fokus ke sini, ini konsep keselamatan. Konsep keselamatan di dalam agamanya Nandar adalah Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap Muhammad dan juga terhadap Nandar. Itu konsep keselamatan dalam agamamu. Sedangkan konsep keselamatan dalam agama Kristen jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas, Yesus keselamatan dan hidup. Coba di mana Nandar kalau Muhammad ngomong dia adalah keselamatan dan hidup? Hah? Fokus ke sini Nandar, tidak usah lari kemana-mana. Dan lagi, kamu gara-gara lahu ini, saya ingat tadi. Tadi dia ngomong tentang konsep penebusan dosa. Nandar, nih, saya tunjukkan sama kamu Nandar ya. Kamu itu Nandar wajib berbuat dosa ya. Wajib kamu berbuat dosa. Supaya apa? Supaya nanti orang Yahudi dan Nasrani tidak menjadi pengangguran. Pengangguran karena apa? Karena merekalah yang akan memikul dosa-dosamu yang sebesar gunung. Nah, lihat tuh. Nih, biar kelihatan. Ya. Bahwa menurut nih Sahih Muslim berapa tuh? 4971. Bahwa nanti di hari kiamat, ya Nandar ya, orang-orang Islam akan membawa dosanya yang sebesar gunung. Nih Nandar nih, ya. Dosa-dosa Muslim yang sebesar gunung. Perhatikan Nandar. Akan ditanggungkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani Nandar. Sekarang Nandar, udah berapa tinggi dosamu? Meteranmu pasti tidak akan cukup Nandar untuk mengukur tinggi dosamu Nandar. Ya, yang kamu lihat hanya koin saja dalam diskusi ini Nandar, hanya koin. Walaupun kamu PA, ya, kamu hanya mengharapkan sultan-sultan di tempatmu memberimu gift, ya. Itulah harga dirimu Nandar. Biarpun PA, yang penting dapat gift, itulah Nandar. Nih, jelas nih, ya. Sahih Muslim 4971 dan lihat jelas bahwa di hari kiamat nanti orang-orang Muslim akan membawa dosanya yang sebesar gunung. Lalu dosa-dosa itu ditimpakan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani Nandar. Pertanyaan saya Nandar, apakah kamu tidak berminat Nandar menjadi orang-orang yang beruntung yang membawa dosa-dosa sebesar gunung lalu ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani Nandar? Jawab Nandar. Ini jelas konsep penebusan dosa karena kamu lari ke penebusan dosa terus ya. Hadis lain mengatakan nanti di hari kiamat orang Yahudi dan Nasrani akan menjadi penebusmu dari api neraka. Nandar, jawab itu. Silakan, saya ganti dulu ininya. Dia hanya koin saja yang dicari teman-teman ya. Lu tadi di awal PSG, terima kasih kita selalu. Silakan Nandar. Oke. Udah kalah debat tuh, gak ada lagi yang dukung Edis, kalah GIP, kalah debat lagi. Ya. Tidak masalah kalah GIP. Yang penting kamu keok memamerkan kebetulanmu. Terima. Silakan. Yuk. Oke. Terima kasih atas kejujuranmu bahwa orang Kristen dan Yahudi nanti akan masuk neraka. Itu sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat ke-24. Fa'ilam taf'alu walam taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah u'idat lil kafirin. Kalau kamu tidak dapat membuat satu ayat, satu surat seperti Quran, maka jagalah dirimu dan keluargamu itu dari api neraka yang bahan bakarnya orang kafir dan batu. Jadi kamu dan orang Kristen dan orang Yahudi ini akan jadi bahan bakar api neraka. Memang Al-Quran menyebutkan kalau sudah tahu orang kafir, Yahudi dan Kristen masuk neraka, lalu kenapa masih dalam Kristen? Kemudian Al-Quran itu ada kaidah ilmunya, ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kalau hadis ada asbabul wurud, sebab-sebab hadis itu ada. Ya, nah surat Al-Ahqaf itu adalah surat ke-46 kalau tidak salah, mohon larat. Di dalam Quran surat Al-Bayyinah Allah menjelaskan Nabi Muhammad memang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri.
Aku tidak tahu apa yang diperbuat oleh Allah kepadaku, dan Allah menjelaskan apa yang diperbuat Allah kepada Nabi Muhammad. Quran surat Al-Bayyinah, ya, innalladzina amanu wa amilus solihati. Kemudian Quran surat banyak itu ayat Al-Qur'annya. Kemudian di dalam Quran surat Al-Hasr ayat terakhir, wassalamun alal mursalin, wassalamun dan keselamatan alal mursalin bagi utusan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah atau bukan? Quran surat Yasin ayat keempat, innaka laminal mursalin, engkau ini adalah di antara para rasul. Di dalam menafsirkan Al-Quran jelas tafsir bil maksur, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Nabi Muhammad sudah dijamin keselamatannya. Ya, di dalam Quran surat, Quran surat apa ya? Asy-Syafat, wassalamun alal mursalin, keselamatan. Atau apa yang jelas, dia waktu ngomong tadi dia terputus sendiri ya teman-teman ya. Dia minggat teman-teman ya. Minggat dia teman-teman. Karena apa? Kita tidak tahu teman-teman ya. Oh, saya tadi udah ngomong sebenarnya, ternyata saya tahu, baru saya di mute ya teman-teman ya. Padahal saya tadi baru saja mau menanggapi tanggapan tantangan dia yang membuat Al-Quran itu ya. Ayat semisal Al-Quran ya, tapi sayanglah ya, orang-orang seperti Nandar ini nanti ketika ada orang yang membuat seperti itu langsung dikatakan penistaan. Padahal kemarin teman-teman sudah tahu tentang Coca-Cola Fanta Sprite Limun ya. Itu sudah jelas itu. Banyak yang mengira itu ayat Quran, Nandar. Kok kamu bilang tantangan membuat Al-Quran? Itu sudah ada nada deringnya. Dan banyak orang yang menyangka itu Al-Quran. Aduh, Nandar. Sungguh luar biasa kamu berdusta, Nandar. Ya, sudah diskusi lari. Kamu hanya mengharapkan gift ya. Biarpun terlihat PA, yang penting banyak kasih. Kok yang bilang kabur? Dia yang kabur. Kok bisa bilang saya yang kabur? Aneh kamu, sungguh kamu nekat jika mengatakan hal yang demikian itu. Dia yang kabur, kok saya yang kabur? Ada-ada aja kamu. Luar biasa ya, sudah dia yang kabur, saya yang difitnah kabur, padahal dia yang kabur. Sungguh luar biasa. Kamu itu orang-orang yang merugi, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Sebenarnya saya ceritakan asal muasalnya kenapa saya bisa diskusi dengan Nandar secara eksidental seperti itu, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, tadi itu saya itu sedang membahas ayat ini. Apakah ayat menyusui orang dewasa hilang dari Al-Quran? Nah, kemudian waktu saya perang host ya, muncul si Nandar Endang Sunandar yang namanya pengen jadi Wahyudi tapi nggak kesampean. Oh, Nandar naik lagi katanya, naik lagi. Nah, waktu dia melihat gambar saya ini dia kesurupan, dia kejang-kejang melihat layar saya ini. Lalu dia minta temanya jangan itu, temanya tentang apakah ada konsep kepastian keselamatan dalam Islam dan Kristen. Terus saya bilang sama dia, Nandar, udah berapa kali tema itu dibahas, nanti debat kusir. Tapi dia ngeyel, pengen terus dibahas itu. Oke, saya turuti. Tapi kamu harus buat pengakuan dulu bahwa kamu tidak berani membahas tentang ayat menyusui yang hilang dari Quran. Dia tidak mau mengakui itu, katanya next time, tapi kabur. Belum sempat kita bikin janji kapan ayat ini dibahas, kabur, teman-teman ya. Sungguh nekat yang luar biasa, teman-teman, nekat, sungguh nekat ya. Berapa kali tadi dalam narasi itu teman-teman dia melakukan fitnah dan penghujatan. Dikatakan Paulus botak lah, dikatakan Yesus mati diracun katanya. Sungguh luar biasa fitnah mereka itu ya teman-teman ya. Terus dia bilang, dikutip dari Mazmur, mereka memberiku racun dan lain sebagainya. Nandar, kalau kamu diberi uang suap, apakah artinya kamu pasti menerima uang suap itu atau ada kemungkinan kamu menolaknya? Inilah yang saya bilang. Ya, membaca sesuatu kebalik. Kan jelas di dalam narasi Bible itu, setelah Yesus mengecapnya, ia tidak meminumnya, ia menolaknya. Jelas loh ayat itu. Ya, mereka memang memberi Yesus anggur asam, tetapi ketika Yesus mengecapnya, ia menolaknya. Nah, sama seperti dalam narasi. Lalu Nandar diberi uang suap.
Apakah uang suap itu diterima Nandar atau tidak? Kan belum tentu. Aneh si Nandar ini berpikirnya. Kamu kick katanya. Tidak ada saya kick dia. Sungguh luar biasa kamu memfitnah ya. Nandar masih siaran nggak teman-teman di tempatnya dia? Apakah tahu? Karena tiba-tiba tadi keluar sendiri. Dia kan lagi ngomong, lagi giliran dia kan. Naikkan dulu Bang Riyandi. PK kalah di kick. Saya tidak kick ya, ingat satu kali lagi ya, saya tidak kick Nandar ya. Kita di sini sama-sama menyaksikan, tadi dia lagi ngomong, tiba-tiba terputus. Nggak tahu, nanti tunggu klarifikasi dari dia, apakah dia masalah sinyal atau apa, saya nggak tahu juga. Ya silakan Bang Riyandi Tosca, Muslim atau Kristen Bang? Muslim. Ya, gimana Bang? Abang menyaksikan tadi diskusi yang tadi atau bagaimana? Atau mau membahas tema yang lain? Iya, cuma memang Bang Edis itu nggak pernah mengasih kesempatan untuk umat Muslim menjawab sih Bang. Tadi waktunya 5 menit ini orang tadi lihat apa enggak Bang? Tapi abang nggak pernah dengerin Bang. Abang itu nggak yang pernah dengerin. Abang tadi baru ngomong katanya nggak pernah dikasih waktu Bang. Tadi itu kami itu PK, tahu nggak PK? PK itu masing-masing siaran di tempat masing-masing. Abang itu nggak berdiskusi Bang. Abang itu selalu mencari kesalahan orang Muslim Bang. Nggak boleh seperti itu Bang. Abang itu Bang, tadi Bang Riyandi, tadi kita itu diskusi Bang. 5 menit dia bicara, 5 menit saya bicara. Dari setiap aneh abang sih. setiap abang live itu abang tuh cuma menunjukkan kesalahan, seakan-akan kesalahan umat Muslim Bang. Di mana? Saya menunjukkan fakta, bukan menunjukkan kesalahan. Gimana sih? Membandingkan mana yang benar. Ya, itu terserah saling menganut enggak, Abang? Abang, oke. Abang, sekarang gini. Abang mau mengomentari yang tadi atau abang mau mencari tema yang lain? Aku cuma memandang abang cuma meluruskan abang aja, otaknya biar agak lurus gitu, Bang. Jangan-jangan kamu tadi nggak nonton ini, tahu-tahu datang langsung ke jam. Nonton, Bang. Aku nonton, Abang. Oke, tadi ngomongnya ganti-gantian nggak? 5 menit sama 5 menit? Iya, cuma giliran apa itu abang itu nggak dengerin. Nggak dengerin gimana? Saya apanya? Coba yang mana yang belum saya jawab? Coba katakan. Abang tuh merasa Yesus itu paling benar. Yesus itu nggak benar loh, Bang. Gimana? Abang tuh merasa Yesus yang paling benar. Yesus itu nggak benar. Yesus itu manusia loh, Bang. Coba sekarang gini, tunjuk gini. Kalau kau cuma modal congor, ku kirim kau ke laut. Tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible bahwa Yesus nggak benar. Di mana? Loh. Jangan lo, ku tendang kau nanti dengar. Kau kalau nggak nunjukkan dalil, kau ku tendang. Tunjukkan ayat dalam Bible maupun dalam Quran yang mengatakan bahwa Yesus nggak benar. Tunjukkan. Ya udah lu tendang aja lu monyet. Bodat kau memang. Kau ngomong asal-asal ngomong saja. Itu monyet. Sekarang gini aja. Tentang Muhammad gimana? Berani nggak kamu? Berani nggak ngomongin tentang Muhammad? Tadi kau kutantang suruh nunjukkan di mana. Aku gelagapan. Berani. Oke. Tadi kan dengar. Tadi kan kau bilang bahwa Yesus nggak benar. Kusuruh kau nunjuk ayat dalam Quran dan Bible, kau tidak sanggup. Sekarang membuktikan sebaliknya. Sekarang membuktikan sebaliknya. Nih, saya bacakan sama kamu. Nih. Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah, istri Nabi SAW berkata, sungguh ayat-ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur di rumahku ketika Rasulullah SAW sakit dan kami disibukkan olehnya. Rayap masuk rumah kami dan memakan kertas itu. Sekarang saya tanya sama kamu, kemana perginya ayat-ayat menyusui orang dewasa hilang? Oh iya ya Bang ya. Salah inilah apa ini ya? Orang Oke, kutunjukkan aja sebentar. Kutunjukkan ayatnya nih. Langsung betul, ini. Bang, betul, Bang. Kita nggak ngomong asal-asalan. Ya, nih saya tunjukkan ayat. Nih. Kamu tahu nggak tentang ayat apa Muhammad menyuruh orang menyusui orang dewasa? Tahu nggak? Oh, salah kali, sesat kali nih orang Islam ini ya. Tahu nggak kamu? Tahu. Betul Bang. Mana betul, ayatnya? Bang. Ya ini ayatnya ini. Kamu Muslim nggak? Muslim aku Bang. Kamu Muslim, kamu mengatakan orang Muslim sesat. Iya ini kok ada ayat. Enggak, sebentar. Kamu Islam tapi kamu bilang orang Muslim sesat. Iya betul. Nih, ini Riyandi. Kau open cam. Kau berani kau open cam? Biar gak bilang di sini. Kau open cam dulu. Kau bilang dulu tentang agamamu. Coba kau bilang dulu. Kau open cam dulu coba. Iya, kok bisa gini ya? Enggak, kau open cam. Berani enggak open cam?
Berani nggak open game? Enggak lah bang. Memang bodat kau. Lihat nih ya, Riyandi Tosca 8961 Islam dia, tapi dia bilang bahwa dirinya sesat. Memang kau botol. Barusan kau bilang tadi kau udah mengakui tadi kan? Kau tadi udah mengakui. Enggak, sekarang kalau aku tanya, kau bilang tadi apa? Enggak, kau bilang tadi apa? Kau bilang tadi apa? Tadi kau bilang apa? Apa biar Bang Adis bahagia? Jangan bilang biar bahagia. Sebentar. Biar Kamu sebentar. Kamu ngomong dulu. Kamu ngomong dulu gini. Sebentar. Kamu ngomong dulu gini. Saya Islam. Kamu bilang saya Islam dan saya bilang bahwa iman saya. Berani nggak ngomong gitu? Berani nggak? Itu biar Bang Adis itu bahagia. Kita bacakan undang-undang ayat yang pertama, pasal yang pertama. Dan barang siapa yang datang ke channel Edis TV dengan membawa alcongor, maka dia akan dicampakkan ke laut yang berwarna biru. Kita campakkan dia ke laut yang berwarna biru. Kau bilang Yesus salah, kusut tantang kau tunjukkan ayatnya dalam Quranmu, di dalam Bible bila perlu, di dalam hadismu bila perlu, atau di dalam kitab karangan ulamamu bila perlu. Kau nggak mampu. Memang kau luar biasa kau itu ya. Seperti ini teman-teman, sudah dikatakan dilarang naik ke channel Edis TV dengan membawa alcongor. Tidak boleh membawa congor ke sini diskusi. Bawa ayatnya, tunjukkan. Nih, Bible bilang bahwa Yesus bersalah. Mana bilang? Tunjuk ayatnya. Kau hanya ngarang bebas seperti itu. Ngapain diskusi? Kau sama seperti Nandar. Dia nggak capek kok ngojek-ngojek. Jangan, Pangeran. Oke. Ya, Demi menyadarkan orang-orang seperti kalian itu tidak masalah. Kita mau diskusi yang tentang Nandar tadi atau mau tema yang lain? Yang ini aja, yang ini. Coba tunjukkan, ya kan kau dengan paksa mengatakan. Sebentar, kau on cam dulu, biar nggak menghujat. Dipotong. Kau mau sebentar, silakan kau ngomong on cam, silakan. Setiap Islam ngomong dipotong. Tidak aku potong, silakan on cam. Oke. Coba kau tunjukkan data aslinya di kitab asli, bahwasanya itu ada. Jadi silakan. Saya pantang. Kalau itu bukan. Buka. Ya, pantang bagi saya untuk ngomong tanpa dalil. Silakan kamu on cam, saya tunjukkan. Iya, pakai buku asli ya, jangan pakai kalangan noten ya. Kalangan maksudnya gimana? Pakai buku asli, pakai hadis asli yang kau buka dari hadis. Jangan seperti itu. Itu kan masih dari Google yang kau buka. Kalau kau menantang Islam maksudmu yang di Google ini palsu? Palsu. Maksudmu yang di Google palsu? Palsu. Musnad Ahmad 52112. Udah ya. Jadi Kristen ini sangat licik. Dia itu bisa membukakan kunaikan yang Muslim. Kalau kau bilang palsu. Kan malu. Oke, Ketahuan baik, kau penipu. Nggak usah. Gini kau aja. Tahu penipu. Jangan naik teman-teman. Baik. Ini hadis palsu. Palsu. Baik. Kalian jangan naik. Ini hadis palsu. Ini penipu. Sudah selesai ngomongnya belum? Kalau sudah selesai kasih tahu. Tidak berani menunjukkan hadisnya. Coba tunjukkan. Kalau kau bukan penipu. Kalau kau udah selesai ngomong gantian. Tadi kan sudah aku bilang aku nggak mau motong kamu bicara. Oke. Ya kan? Mana saya kan udah bilang. Aku makanya gini, biar saya tidak memotong kamu bicara, silakan kamu bicara, saya tunggu sampai selesai. Oke, aku ngomong ya. Kalau ini memang bukan hadis palsu, kau tunjukkan hadis aslinya di dalam buku, kau bukakan di buku itu bahwasanya benar ini adalah perkataan dari hadis. Kalau kau ngomong cuma congolnya dari Google, dari website, memang itu Kristen itu memang udah terkenal penipu, Edis, ya. Selalu menggunakan Google yang diedit lalu dibukakan dari Google. Para Kristen itu, oten-oten itu tidak pernah berani menunjukkan dari bukunya langsung, dari hadis langsung dalam buku. Mereka selalu membuka dari Google, dari website yang udah mereka edit lalu mereka bilang itu adalah dari kalian. Itu liciknya kalian. Ya, jadi sama Pangeran ini jangan menunjukkan liciknya kalian. Tunjukkan asli bukunya. Ini loh Pangeran, di hadis ini loh, ini bukunya. Ya, ini tentang hadis dengan ini ya, betul. Lalu dibukakan, ini loh Pangeran. Doa Pangeran kau yang kena salah. Gitu.
Kalau kau cuma dari Google, dari website, itu memang udah kerjaan Kristen. Kristen tuh paling licik, gitu. Sama kayak kiamat, diedit ayat-ayatnya lalu dibukakan beda. Makanya kiamat di sini teman-teman gak akan berani ketemu untuk offline, gak akan berani. Tidak ada satupun Kristen yang berani dapat terbuka oleh Bang Juma dengan api, tidak ada. Mereka mulai congol di semua di TikTok. Tidak ada satupun Kristen di TikTok ini yang mau diskusi secara terbuka, tidak ada. Kenapa? Karena data mereka tuh semua udah diedit-edit. Lalu kalian yang bodoh-bodoh ini percaya dengan mereka. Coba tunjukkan sama si Edis nih, ya. Coba aku bilang ya, Edis, coba tunjukkan buku aslinya di mana bahwasanya perkataan ini benar. Silakan. Oke, yang di bawah mulai kejang-kejang ya, dengan pernyataan pangeran yang mengatakan oten-oten itu pengecut untuk debat terbuka. Ya, pengecut. Coba silakan tunjukkan. Kalau aku menuduh, coba tunjukkan sama si Edis ini ya, di mana buku itu ada tulisan seperti itu, hadis itu. Oke, silakan. Ya, kita ingin buktikan ya teman-teman, 1944 ini kalian jangan ngau dibodoh-bodoh sama Edis. Ya, setiap kalian ngomong dibodoh-bodoh. Sudah belum? Udah, tunjukkan. Baik, saya jawab ya, kamu diam ya. Tadi kamu ngomong, saya udah diam. Ya, teman-teman ya, inilah yang saya bilang logika jongkok ala pangeran kesiangan. Ya, justru yang membuktikan bahwa kamu palsu, bahwa ini palsu itu adalah kamu. Di sini saya hanya mengutip hadis-hadis yang jelas-jelas tertulis di kitab-kitab hadis yang sudah berbentuk elektronik. Sekarang zaman sudah elektronik. Bagaimana kamu minta lagi saya menunjukkan hadis yang bentuknya fisik? Nah, sekarang gini cara membantahnya. Kamu ambil hadis yang bentuknya fisik dan kamu tunjukkan dari hadis yang bentuknya fisik itu bahwa tulisannya bukan ini. Nomor hadisnya itu adalah Musnad Ahmad 525112. Perhatikan, tolong Mabes Polri ya, dan ulama-ulama seluruh Indonesia, tolong nih, ada 980 manusia yang nonton, tolong nih, ulama-ulama, saya tantang kalian nih, Edis TV menantang kalian semua, ulama-ulama Mabes Polri untuk membuktikan bahwa yang saya tunjukkan ini ngarang bebas. Silakan, tolong direkam ini, rekam ya. Rekam, semua merekam nih, 1000 orang ya. Tunjukkan bahwa yang saya tunjukkan ini adalah fitnah. Sampai kiamat kalian gak akan bisa buktikan itu. Sekarang tugasmu pangeran untuk membuktikan bahwa ini bohong. Hadis ini tertulis itu Musnad Ahmad 25112. Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah, istri Nabi SAW berkata, sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur di rumahku. Ketika Rasulullah SAW sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Kamu bilang itu sebentar. Tadi kamu ngomong saya diam, ya. Kamu bilang itu palsu. Justru tugas kamu membawa hadis yang bentuknya fisik, kamu buka 25112. Oh, isinya bukan itu. Nah, baru saya tepuk tangan sama kamu. Ya, 1100 orang. Tolong ya. Mabes Polri, ya, Mabes Polri, ulama seluruh Indonesia, buktikan bahwa saya bohong. Buktikan. Tolong direkam ini. Apakah saya bohong atau tidak? Orang-orang seperti pangeran ini mana ngerti dia pangeran kesiangan, bahkan bukan kesiangan, kesorean, teman-teman, kesorean. Ya, kemudian lagi nih, saya tunjukkan lagi sama kamu. Belum, nanti saya putar videonya ya. Bagaimana? Tadi kamu ngomong sebentar. Tadi kamu ngomong saya diam nggak? Ya. Biarkan saya ngomong. Tadi kan kamu bilang bahwa saya memalsukan hadis ini, saya mengada-adakan hadis ini. Makanya saya bantah. Teman-teman semua, saudara-saudaraku yang Islam, saudaraku sebangsa dan setanah air, saya tidak bohong. Ya, saya tidak berdusta bahwa ini memang jelas ada. Bahkan saya pernah lihat videonya Ustadz Khalid Basalamah yang membacakan. Nih, saya lihat ya, saya lihatkan nih.
Biar saya tampilkan sama kamu. Memang ini versinya bahasa Inggris, ya kan? Nah, di dalam bahasa Indonesia pun ada ini, ya. Kalau kau nggak bisa bahasa Inggris dari tamu, ya. Nih, ini di dalam Sunan An-Nasai 3320. Saya bacakan, saya terjemahkan sama kamu, ya. Sahlah binti Suhail, dia datang kepada Rasulullah dan dia bilang, saya melihat di wajah Abu Hudzaifah, ya, ketika Salim datang, ya, dia datang ke rumah, masuk rumah, ada wajah ketidaksenangan di raut wajah Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah itu suaminya dia sendiri, suaminya Sahlah, ya kan? Kemudian dia berkata kepada Muhammad, Muhammad bilang kepada Abu Hudzaifah ini, susuilah dia. Tuh, lihat nggak bahasa Inggrisnya? Susuilah dia, breastfeed him, ya, breastfeed him artinya susuilah dia. Kemudian Sahlah itu bilang sama Muhammad, loh, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia sudah dewasa. Terus apa kata Muhammad? Ya, he said, ya, saya tahu dia sudah dewasa. Nah, kemudian setelah itu sudah dilaksanakan perintah Muhammad itu, lalu Sahlah bilang kepada Muhammad, sungguh sekarang aku tidak melihat lagi muka yang aura tidak senang itu di wajah Abu Hudzaifah. Mau kamu bilang ini palsu? Mau kamu bilang ini saya mengada-ada? Udah. Enggak, sebentar. Ya. Sekarang baik, saya kasih kamu baik. Sedikit ini, penutup. Ya. Saya kasih kamu waktu untuk membantah ini. Kalau kamu lari dari sini, saya tendang kamu. Silakan. Ya, kau memang pengecut gitu loh. Silakan. Ya. Tadi permintaan saya tunjukkan, kan aku bilang Kristen itu paling licik di dunia. Dia suka mengedit-edit hadis, ya. Makanya Kristen ini tidak ada satupun yang pernah membuka data dari bukunya atau hadis, ya, teman-teman, ya. Jadi Kristen ini paling licik sehingga dia tidak pernah saya di sini menunjukkan, oh ini loh bukunya. Ini yang namanya internet ini bisa diedit-edit, teman-teman, ya. Makanya saya di sini mulai congol aja, cuman membuka data dari Google, dari website inilah tulisan-tulisan dari Kristen. Maka di YouTube pun ada namanya Sunnah Rasul, itu adalah Kristen punya, teman-teman, ya. Jadi Kristen ini memang penjahat gitu loh. Selain di YouTube, mereka juga misionaris di rumah-rumah. Ya, mereka tidak pernah membawa data dari buku itu sendiri. Karena hadis ini, teman-teman, ya, hadis-hadis ini kan banyak yang doib gitu loh. Banyak sekali. Makanya mereka ini tidak pernah mengkaji tentang Al-Quran. Selalu kenapa Al-Quran itu sudah dihafal oleh umat Islam. Tetapi kalau hadis karena banyak tidak dapat dihafal, maka mereka selalu membawakan hadis yang udah mereka edit. Itu liciknya mereka, ya. Liciknya mereka itu berdebat itu selalu menggunakan hadis yang udah mereka edit lalu dimasukkan ke website lalu dibacakan sama umat Islam. Itu liciknya mereka. Tidak ada satupun Kristen yang mau membahas Al-Quran, karena Al-Quran ini tidak dapat diedit-edit, tidak dapat diubah-ubah, karena Al-Quran itu bisa dihafal dan oleh banyak umat Islam. Jadi Kristen ini liciknya mereka itu selalu pakai Google, pakai website, tidak pernah menunjukkan bukunya. Ini loh bukunya, ini loh doa gitu loh. Kami seperti itu inginnya. Kami umat Islam inginnya kau buka dari buku untuk membongkar hadis kami dari buku itu sendiri, dari hadis asli gitu loh. Jangan yang udah kau edit lalu kau masukkan ke website ini dari Jangan kalian. Jangan ulang-ulang terus, udah belum? Jahat kalian ini. Coba tunjukkan, ya, sekali lagi saya tantang, tunjukkan kalau diskusi itu, tunjukkan hadis di dalam buku itu. Jangan ya, ulang-ulang. Supaya kami katakan itu. Ya, oke, silakan Baik, tunjukkan bukunya. kasih. Gitu. Jangan kau tunjukkan lagi hadis ini. Jangan kau tunjukkan dari Sudah ini. bisa saya bicara? Aku tanya lagi nanti. Enggak, sudah bisa saya bicara? Ya. Sabar, tunggu. Selesaikan, silakan selesaikan. Oke. Ya, jadi kau harus tantangannya, kau harus ngomong itu melalui hadis asli dalam buku. Ya, jangan kau bilang ini dari Google, ada dari kalian, tidak percaya saja, tidak percaya gitu loh. Tapi kalau kau buka dari hadis yang disampaikan dari buku, kami percaya. Ya, sekali lagi saya ucapkan, tunjukkan hadis di dalam buku. Silakan. Baik, terima kasih. Saya bicara, kamu diam, ya. Logika berpikir itu yang benar begini, Pangeran. Saya sudah menunjukkan hadisnya di layar.
Kamu ingin membuktikan bahwa hadis ini palsu. Nah, yang benar logikanya begini. Kamu datang kepada saya membukakan hadis yang bentuknya fisik, kamu buka Sunan An-Nasai 3320, ternyata isinya bukan itu. Itu baru diskusi. Terus kamu pengen semua ini di zaman yang masih fisik, bukan di sekarang Pangeran, semua sudah serba elektronik digital. Kamu hidup di mana selama ini? Tadi kamu ngomong saya diam loh. Tadi saya ngomong, tadi kamu ngomong saya diam. Sekarang saya ngomong kenapa kamu bicara? Kenapa nggak pakai buku asli? Kenapa? Gini, tadi sudah aku bilang sama kamu. Kenapa kau selalu pakai buku dulu? Ketika saya ngomong, kamu tadi diam. Makanya tadi kamu ngomong saya diam. Sekarang kamu kok kepanasan? Bisa nggak saya ngomong? Enggak, sekarang selalu bisa nggak saya ngomong? Gitu loh. Nggak, bisa nggak saya ngomong? Terima kasih. Ya, teman-teman, kenapa Pangeran ini membawa manusia ini untuk kembali ke zaman non elektronik, non digital? Sekarang udah serba digital. Sekarang tunjukkan bahwa hadis-hadis ini telah diedit dengan cara bagaimana? Ini versinya. Nah, lari kan dia? Lari dia kan? Lari dia. Caranya kamu datang ke sini ngomong begini loh. Ini hadisnya sebelum diedit oleh Keresteng. Itu buktinya seperti itu, membuktikannya. Setelah diedit oleh Keresteng, jadi bunyinya seperti ini. Gitu diskusi. Kau aneh. Orang sudah di zaman elektronik, sudah serba digital. Hadis-hadis yang bentuknya fisik sudah dibukukan dalam Google yang bentuknya digital. Kau lari pengen serba manual semua. Tadi sudah saya bilang teman-teman ya, saya Edis TV ini tidak pernah sekalipun berani saya ngomong tanpa ada dalilnya, nggak pernah. Bahkan yang Kristen kalau datang ke sini ngomong asal-asalan, saya tendang. Karena apa? Ngomongnya ngasal. Orang Kristen tidak diajarin untuk memfitnah. Orang Kristen diajarin untuk mengatakan yang benar. Makanya kalau ada Kristen naik ke sini, dia ngomong asal, saya tendang. Gitu loh. Nih, biar kalian percaya ya, saya putarkan nih. Ini ada Ustadz Firanda, kalian pasti semua tahu ya Ustadz Firanda, Ustadz yang sangat terkenal. Silakan kalian dengar sekitar 1 menit lebih ini. Pasang kuping besar-besar, Pangeran, ya. Kau udah lari, ya. Dengarkan. Ustadz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abi Hudzaifah? Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun, ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya seseorang mengangkat anak. Anak itu sudah lama tinggal dengan dia sehingga seakan-akan dia benar-benar orang tuanya. Ya. Maka dalam kondisi begini sang anak boleh menyusui meskipun dia sudah dewasa agar dia menjadi mahram. Tuh, dengar kamu. Hah? Walaupun sudah dewasa, dengar tuh. Dan dia tadi mengutip-ngutip tentang hadis Sahlah. Ini loh udah jelas nih. Sahlah bin Suhail. Ya, came. Aduh, nggak kelihatan tulisannya nih. Came to the messenger of Allah. Saya terjemahkan. Sahlah binti Suhail datang kepada Rasulullah. Ya, dia berkata, saya melihat, I see, ya, saya melihat dalam tanda kurung ketidaksukaan, ya, di wajah Abu Hudzaifah. Siapa Abu Hudzaifah? Abu Hudzaifah itu adalah suaminya dia sendiri. Jadi salah ngomong sama Muhammad. Itu loh, saya lihat di muka suami saya, Abu Hudzaifah itu ada aura ketidaksenangan ketika Salim masuk ke rumah. Terus the messenger of Allah said, dia berkata, breastfeed him, susui dia, susui. Lalu Sahlah berkata, how can I breastfeed him when he is a grown man? Bagaimana saya susui dia ketika dia itu orang dewasa? He said, dia berkata, bukankah saya tidak tahu bahwa dia itu orang dewasa?
ya, dan she came after that, dan dia datang lagi setelah itu, ya, dan berkata, ya, nih, I have never seen anything this like on the face of Abu Hudzaifah after that, ya, saya tidak lagi melihat ketidaksukaan, ya, setelah dilakukan itu oleh Sahlah, maka dia melaporkan kepada Muhammad bahwa Sahlah tidak lagi melihat wajah yang tidak suka itu di wajah Abu Hudzaifah. Ini hadis jelas ada kok, kamu bilang saya fitnah. Sungguh luar biasa. Kamu sungguh luar biasa mengatakan saya ini fitnah. Kamu berani-beraninya mengatakan saya fitnah. Tolong semua ulama bilang, apakah hadis ini saya ada-adakan atau memang ada? Tolong datang ke sini yang ulama. Berani-beraninya Anda mengatakan saya fitnah. Luar biasa Anda, ya. Sungguh Anda luar biasa. Iya, Anda mengatakan saya fitnah. Luar biasa. Rangkaian suaramu Eko. Hello, kejap. Bang Rangkaian Muslim kah? Bang Rangkaian Muslim? Ya, puji Tuhan, kita sudah menyaksikan, sudah mendengarkan akan diskusi agama Edis TV bersama dengan Muslim, dan dari diskusi ini tentunya teman-teman sudah dapat menilai dan melihat siapa yang dapat memberikan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta yang dapat dipercayai, sehingga teman-teman sendiri dapat menilai mana yang terbaik dan mana yang benar. Yang jelas di dalam kitab suci memang dengan tegas dan sangat eksplisit dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada yang dapat menyelamatkan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan selain itu Tuhan Yesus sendiri juga dengan jelas dan tegas berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi tidak ada keraguan di dalam hal itu. Tidak ada yang perlu disangsikan, karena itu jelas-jelas merupakan pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Karena itu teman-teman jangan pernah ragu untuk percaya, untuk sungguh-sungguh beriman kepada satu-satunya Tuhan yang benar. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.